Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? 14. Tadi sudah siang. Kalau siang bagi semangatnya harus tambah. Harus tambah apa? Harus tambah semangat, tambah panas seperti cuaca yang ada seperti saat sekarang ini ya. Oke, kalau ucapkan salam, kalian harus jawab salam yang lebih kencang. Bisa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Harus tetap semangat semuanya. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran akidah akhlak ya, murid-murid sekalian. Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran, coba diabsen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Coba lihat depan sepangkunya. Tengok kanan, tengok kiri, depan belakang. Ada tidak yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalkannya ada yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Ya. Kalau ada yang alfa, kita doakan supaya cepat sadar. Ya, cepat sadar supaya tidak alfa, ya supaya tidak bolos mulu, supaya hadir. Oke? Nah, ada yang tahu sekarang minggu kemarin waktu tentang apa? Lupa lagi, coba dibuka lagi bukunya. Ya, buka bukunya lagi. Kemarin kita membahas tentang iman yang ketiga. Apa iman yang ketiga? Iman kepada kitab Allah. Ya, ada berapa coba kitab-kitab Allah? Ada 4. Coba sebutkan satu. Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Sambil nyanyi masih hafal nggak nyanyinya? Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ingat ya? Oke, kalau minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita akan belajar iman kepada, ada yang tahu apa? Iman kepada Rasul. Coba sekarang, ada yang tahu nggak apa sih itu Rasul? Ada yang tahu? Coba dari perempuannya, apa itu Rasul? Oh, lupa lagi. Coba kalau dari laki-lakinya, apa itu Rasul? Orang yang diperintah oleh Allah diberi ilmu lalu disemangat menyebarkan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu ya. Apresiasi yang sangat bagus ya. Tuh. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki ya. Umat Rasul, seorang laki-laki yang diperintah oleh Allah, yang diberikan wahyu, kemudian disebarkan kepada umat manusia. Jadi bedanya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri juga disebarkan untuk umat manusia. Pinter ya. Nah, sekarang iman kepada Rasul. Iman itu apa sih? Keyakinan atau percaya ya. Kalau semisalnya kalian melihat ini ada meja, iman bukan? Iman. Kenapa? Karena percaya adanya iman. Bukan iman, adanya meja. Ya, percaya adanya meja berarti iman ya. Gitu. Tapi di sini konteksnya iman kepada Rasul berarti kita percaya adanya Rasul Allah. Ada nggak buktinya? Ada. Contohnya apa? Kitab-kitab yang telah dipelajari kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada para
beriman atau bisa percaya kepada Rasulullah karena ada buktinya, yaitu Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang lainnya. Ya, jadi iman itu adalah percaya. Kemudian Rasul itu adalah seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disebarkan kepada umat manusia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kira-kira ada berapa sih Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Ada 25. Pada ingat gak? Pada hafal gak? Pada hafal gak? Coba ya, kita sebutkan tapi sambil menyanyikan supaya tidak mengantuk, oke? Ya, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan akhirnya Muhammad. Jadi ada berapa? 25. Nah, Rasul yang pertama ada siapa? Adam alaihi salam, dan diakhiri atau ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, coba sekarang ya. Sekarang Bapak tanya, kalau tadi kan perempuan dulu ditanya, sekarang laki-laki dulu ditanya, ya. Coba ada yang tahu nggak kira-kira mukjizat Nabi Muhammad SAW itu apa? Apa? Sebutkan contohnya salah satunya. Membelah bulan, apalagi? Ya, mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, apalagi? Mujizat terbesarnya Al-Quran. Pintar. Bukan buat laki-laki. Oke. Sekarang buat perempuannya. Coba yang perempuan, apa sih mukjizat dari Nabi Musa? Membelah lautan. Apalagi? Mengubah tongkat menjadi ular. Coba sekarang kita diskusi bareng-bareng. Nah, tahu nggak, pada zaman dulu itu, ya, ketika zamannya Nabi Musa, ada seorang raja yang sangat kafir. Dia dengan beraninya mempersekutukan Allah. Ada yang tahu siapa namanya? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah orang yang sangat menyekutukan Allah. Ia mendoa Allah, yang mengaku ia adalah Tuhan. Tapi dia memiliki istri yang soleha, yang cantik, yang penyayang. Ada tahu siapa namanya? Siti Asia, ya. Nah, Siti Asia ini berbeda dengan Raja Fir'aun. Kalau Raja Fir'aun menyekutukan kepada Allah, kalau Siti Asia adalah wanita yang taat kepada Allah. Ya, di balik semua itu Siti Asia punya rencana yang tersendiri. Ya, dia tetap meskipun dia menikah dengan Raja Fir'aun, tapi Siti Asia ini masih memiliki ketaatan yang kuat kepada Allah. Ya, kemudian setelah menikahi Siti Asia, Siti Asia dan Raja Fir'aun ini tidak memiliki anak karena Siti Asia tidak mau disetubuhi oleh Raja Fir'aun. Terus dari mana mendatang keturunan
Betul sekali, takut menandingi Fir'aun. Raja Fir'aun ini takut untuk tertandingi, ya, karena ada penyihir yang mengatakan kepada Fir'aun bahwa akan ada satu laki-laki yang menghancurkan tahtanya Raja Fir'aun. Ya, siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika itu untuk menyelamatkan Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Sungai apa, coba ada tahu gak? Sungai ini sungai terpanjang di dunia, sungai yang sangat terkenal di Mesir. Ya, Sungai Nil. Dihanyutkanlahnya Nabi Musa di sungai ini, sehingga ketika Siti Asyah mandi di sungai ini bersama para dayang-dayangnya, ia langsung menemukan Nabi Musa. Ya, kemudian diangkat, dibawa ke dalam istana, diangkat menjadi seorang anak. Ketika dewasa barulah apa yang dikatakan oleh penyihir tadi itu terjadi pada Raja Fir'aun. Kira-kira coba ada yang tahu gak apa sih yang dilakukan Nabi Musa kepada Raja Fir'aun sehingga Raja Fir'aun sangat ketakutan? Ada yang tahu? Coba, ayo kita diskusi bareng-bareng. Ada yang tahu gak? Sehingga setelah itu muncullah keajaiban yang Allah turunkan pada saat zamannya Nabi Musa, yaitu apa? Banyak sekali penyakit-penyakit yang turun. Kemudian Nabi Musa menantang Raja Fir'aun. Larilah. Allah merintahkan kepada Nabi Musa, larilah ke tepi laut. Setelah lari ke tepi laut, Nabi Musa menentukan tongkatnya, terbelahlah lautan. Kemudian tadinya nih ya, yang menjadi kisah lucunya itu tadinya itu pasukan dari Raja Fir'aun tidak akan mengikuti kemana pasukannya Nabi Musa pergi. Tapi dengan adanya, karena waktu itu kan Raja Fir'aun kan kendaraannya pakai kuda ya, pakai kuda. Pasukannya Nabi Musa juga ada pakai kuda. Kudanya itu lagi kesemsem nih, kuda jantannya Raja Fir'aun kesemsem sama kuda betinanya. Nanti Musa akhirnya dikejar lah. Ketika sudah dikejar sampai pertengahan, Nabi Musa menentukan kembali tongkatnya, akhirnya menutup kembali lautannya. Ya, itu adalah fenomena yang terjadi real, ya, nyata, yang harus kita imani. Bahkan sekarang ada julukannya. Apa julukannya? Laut Merah. Ya, konon katanya Laut Merah itu dikarenakan dari peristiwa Raja Fir'aun yang Nabi Musa tadi. Ya, jadi dapat disimpulkan secara garis besar, iman kepada Rasul Allah ialah kita percaya bahwa adanya seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh kemudian untuk dirinya sendiri dan disebarkan kepada umat manusia. Kemudian Rasul Allah ada berapa? Ada 25 yang wajib diketahui, ya. Kita juga harus percaya dengan adanya kita percaya bahwa adanya Rasulullah Allah dengan adanya bukti-bukti nyata seperti mukjizat, ya, kemudian ajaran-ajaran yang sekarang kita lakukan, itu semuanya adalah bentuk iman kita kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, sampai sini. Untuk anak sekalian ada yang ditanyakan dulu? Oke, sebelum itu berarti Bapak yang akan bertanya kepada kalian semua. Ya, berarti sudah paham sampai sini? Sudah paham, ya. Baik, kalau begitu Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Sudah hadir semuanya, sudah bertanya semuanya, terima kasih. Kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir pada hari ini, ya, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari ini untuk di kehidupan sehari-hari dan amalkan, sampaikanlah kepada teman-teman kalian, ya. Karena ilmu itu datangnya dari kita, oleh kita untuk kita. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
saja karena di sana dia sudah bersama dengan yang lain. Terima kasih